lakukan yang susah, benar dah? Mari kita baca satu ayat aja ya, tentang 2 Tesalonika 3 ayat 3a dan 3b. Sudah dapat semua? 2 Tesalonika 3 ayat 3. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Setia. Setia itu berarti komitmen. Kita setia sama Tuhan dalam susah, dalam senang, dalam ada masalah, tidak ada masalah, dalam diberkati, dalam kekurangan. Itu namanya setia. Itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kita komitmen. Coba aja, saudara, komitmen setiap hari. Bangun pagi jam 4 pagi, kita datang sama Tuhan, berdoa. Kedua, renungkan firman setiap hari. Mau ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap komitmen sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita komitmen sama Tuhan. Percaya, saudara, hidup ini singkat, cepat, saudara. Saudara rasa enggak rasanya saya baru rasa hari Senin, moro-moro udah Sabtu, bener enggak? Dari Januari ini udah April, saudara. Cepat waktunya. Makanya Tuhan bilang hari-hari ini banyak hari yang jahat, pergunakan hari dengan baik. Waktu 24 jam, saudara. Tuhan mau kita setia apapun keadaannya. Dalam hal saudara dan saya ini ada Tuhan di dalamnya. Kalau saudara punya Tuhan di dalamnya, masalah kita itu di luar, saudara. Masalah hidup lama di luar. Mau kekurangan, mau kelimpahan, mau apa, itu di luar, saudara. Tapi saudara punya Tuhan yang luar biasa yang di dalam, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan mau hari-hari ini Tuhan cari orang yang setia sama Dia. Saya melihat kehidupan Ayub, saudara. Ayub orang yang saleh, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa, saudara. Punya anak 10, 7 laki-laki 3 perempuan. Meninggal semua, Tuhan ambil. Mengalami penyakit kulit yang tidak mudah, saudara. Penderitaan, hartanya habis, tapi dia tetap setia. Dengan bibirnya dia tidak mengucap Tuhan, ini loh Tuhan, kamu sudah berkati aku, kenapa kau ambil ini semua? Kadang Tuhan izinkan lewat masalah itu membentuk karakter saudara. Karakter saudara dan saya ini dibentuk. Kalau berkata Tuhan bilang seperti begini, membalik telapak tangan, benar enggak, saudara? Tapi karakternya, kita mau seperti karakter Kristus itu kita dibentuk. Setiap saat dibentuk. Makanya kita kalau punya masalah, kita ingin apa? Masalah itu cepat selesai, benar enggak? Saya pun juga, benar. Tapi kadang Tuhan izinkan membentuk saudara dan saya, supaya waktu Tuhan promosikan saudara dan saya, kita tidak sombong. Supaya kita jadi orang yang tahu diri. Kita tetap setia sama Tuhan apapun keadaan. Mau diberkati, mau kekurangan, mau ada masalah, mau tidak ada masalah, mau punya duit banyak, tidak punya duit, kita tetap apa? Aku punya Tuhan yang luar biasa. Itu orang Kristen yang dewasa, benar enggak? Tapi kalau orang Kristen yang anak-anak, saudara ingat enggak, saudara punya anak masih kecil, mama minta beli es, dikasih es seneng. Kita pun juga, kalau Tuhan kasih berkati kita selalu bilang, Tuhan ku luar biasa, Tuhan ku hebat. Tapi kalau ada masalah kita selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Benar enggak? Tuhan mau kita setia. Kadang kita belum mengerti rencana Tuhan. Tuhan bilang, tidak usah ngerti kamu. Rencanaku selalu baik bagi saudara dan saya. Rencana Tuhan itu selalu baik. Tidak ada rancangan Tuhan yang membuat kita celaka. Tidak ada, saudara.
Kadang-kadang Tuhan izinkan membentuk karakter saudara supaya dalam keadaan apapun engkau setia. Mana ada sih di Kejadian sampai Wahyu itu hamba Tuhan yang dipakai luar biasa? Daud, nabi yang dipakai luar biasa. Dibentuk Tuhan berapa? 13 tahun. Abraham 25 tahun terjadi janjinya Tuhan. Kita baru setahun 2 tahun kita udah berteriak. Benar gak? Kadang saya bilang, iya Tuhan benar ya. Tuhan membentuk saudara dan saya. Seperti tadi, bencana itu dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Kalau berupa tanah liat tidak ada harga orang buang, benar gak? Tapi Tuhan membentuk saudara dan saya itu menjadi bencana yang indah. Kalau indah, emas saudara, tidak usah bilang, emas itu berharga. Jadi kita dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Jadi waktu pembentukan kita jangan marah Tuhan. Semua itu indah saudara. Tapi kita tidak kuat apanya. Suwe, lamanya dibentuk, benar tidak? Lamanya tidak gampang saudara. Waktu yang kita, tapi Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saya melihat pertolongan Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun untuk anak saya melihat kebaikan Tuhan. Tidak satu hari punya masalah ini anak saya, Tuhan langsung tolong besoknya, enggak. Tapi Tuhan bentuk karakter mereka menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita hidup dalam kekekalan, bukan hidup yang menyenangkan dunia. Banyak orang yang senang hanya diberkati dengan uang. Apa gunanya uang saudara? Kalau saudara sakit, uang itu bisa membeli obat, tapi tidak bisa menyembuhkan saudara. Apa guna saudara tinggal di rumah dia, tapi tidak ada kedamaian? Apa gunanya? Tidak ada gunanya saudara. Jagalah hati saudara. Hanya fokus sama Tuhan. Berkat itu akan mengejar saudara. Kalau saudara hidup benar, hidup sungguh-sungguh mengandalkan, saudara setia sama Dia, Tuhan akan buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Asal setia. Kekristenan itu simpel saudara. Kita punya hubungan sama Tuhan, jaga hati. Mau di mana-mana, jaga hati. Orang nyakiti kita belajar ngampuni. Itu gampang apa susah? Susah saudara. Tuhan tuh udah lihat siapa. Tuhan hanya lihat waktu Tuhan pilih Daud. Tuhan hanya lihat apa? Hati. Sudah lihat saudara-saudaranya gagah-gagah perkasa semua. Tuhan pilih Daud karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu hati saudara. Biarlah Tuhan ada di hati saudara. Jagalah hati saudara. Setialah sama Tuhan. Tuhan akan melakukan segala perkara yang besar. Hari-hari ini banyak khotbah yang menyenangkan telinga saudara. Berkat double porsi apa itu saya percaya saudara. Hanya satu, jadi orang Kristen hidup yang berkenan, tetap setia sama Tuhan, cari kekekalan. Tuhan sudah bilang carilah kerajaan Allah dan kebenaran semua akan ditambahkan. Kalau saudara cari Tuhan, saudara lakukan, tetap lakukan bagian saudara. Ada yang Tuhan lakukan, ada yang harus saudara lakukan. Jangan saudara hanya berdoa, tapi Tuhan bilang ada tindakan iman juga. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dalam melakukan sesuatu kita butuh Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh Tuhan. Manusia sombong yang tidak butuh Tuhan. Saya bilang manusia sombong, tapi saudara dan saya masih butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan. Makanya setiap hari kita apa? Tuhan, aku hanya bisa bersalah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Berikan aku hikmat, apa yang harus aku lakukan. Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Percaya saudara, hikmat-hikmat Tuhan itu tidak bisa dipikirkan pakai akal. Saya melihat banyak kebaikan Tuhan.
Masa pandemi ini tidak mudah. Harga barang melambung semua, tapi percaya berkat-berkat Tuhan melimpah. Kalau engkau anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, tidak akan kekurangan kau. Percayalah saudara, melekatlah sama Tuhan, setialah sama Tuhan. Tuhan hanya mau itu saudara. Tuhan yang kaya, tidak butuh uang saudara. Tuhan hanya mau engkau hidup benar, engkau setia sama Dia. Hubungan itu ada dua, hubungan saudara dan Tuhan, dan hubungan dengan sesama. Kalau saudara hubungan sama sesama aja tidak beres, pasti sama Tuhan juga tidak beres, benar nggak? Kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, pasti saudara mengasihi orang di sekitarnya. Itu tidak mudah kalau orangnya itu menguntungkan saudara dan saya. Tapi kalau saudara dan saya mau tulus, mau mengasihi Dia, mau apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Makanya Tuhan bilang, baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Jangan hanya bilang, oh iya saya mau dengar suara Tuhan. Saudara bilang, iya saya tidak dengar, karena saudara tidak baca firman, tidak renungkan firman, dan tidak lakukan firman. Coba kalau saudara baca, renungkan, dan lakukan firman, saudara akan melihat mujizat itu nyata dalam kehidupan saudara. Mari siang hari ini buka hati saudara. Apa yang tidak beres, apa yang menghambat dosa saudara, minta ampun sama Tuhan. Aku mau mulai saat ini, aku komitmen, aku mau setia sama Tuhan. Walaupun aku belum melihat jawaban-jawaban doa, tapi aku tetap setia Tuhan. Apapun yang Engkau kerjakan dalam hidupku selalu mendatangkan kebaikan. Baru saudara bisa bersyukur. Jangan lihat orang hidupnya enak aja, saudara tidak tahu perjuangannya. Semua Tuhan angkat dari bawah. Kalau Tuhan promosi, saudara tidak boleh iri. Karena hidup ini adalah perjuangan. Orang dunia aja bisa bilang hidup adalah perjuangan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Marilah siang hari ini kita komitmen. Jangan jadi orang Kristen yang malas-malasan. Pokoknya datang gereja, udah dengar firman, pulang selesai, nanti minggu depan datang lagi. Saudara tidak akan bertumbuh. Saudara mau belajar, mau jadi murid. Kalau mau jadi murid harus belajar supaya naik kelas. Ya sama juga kita ikut Tuhan saudara. Mau ikut Tuhan juga harus banyak belajar, supaya Dia mendidik kita selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan 23 tahun. Saya melihat banyak perubahan karakter, banyak saya mengalami. Karena sedang Tuhan yang ajaib ya. Tuhan tuntun langkah demi langkah. Percayalah saudara, hidup di dalam Tuhan hanya apa? Kita punya hubungan sama Tuhan. Tetap setia apapun keadaan saudara. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan apapun, tetap kita mengucap syukur. Karena Allah kita Allah yang setia. Jangan hidup ngawur. Banyak orang Kristen bilang, ya saya udah ikut Tuhan, Allah kita kan Allah yang setia. Dia hidup ngawur-ngawur baru dia bilang, ya udah Tuhan ngampuni. Ya pasti Tuhan ngampuni saudara. Tapi apa yang kau lakukan ada harga yang kau harus bayar. Jangan hidup sembrono. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Belajar setia apapun keadaan saudara. Tuhan tak minta yang lain-lain. Satu, hati saudara harus bersih, karena Tuhan bertata. Biarlah mulut dan hati kita selalu sama. Saya lihat banyak orang Kristen mulut sama hati tidak sama. Dia bisa omong manis, tapi hatinya apa? Itu juga tidak baik saudara. Tuhan tuh lihat hati saudara. Mulut saudara bisa menipu, tapi hati saudara Tuhan lebih tahu. Biarlah kita mau hari-hari ini kita jaga hati. Kita mau belajar setia sama Tuhan apapun keadaan saudara. Di proses itu tidak enak saudara, tapi Tuhan punya rencana.
Saya lihat nabi-nabi Tuhan yang dipakai luar biasa, semua melewati proses. Karena proses pembentukan itu menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Sampai akhir mereka melihat banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena saya percaya Tuhan mengerjakan sesuatu itu tidak perlu kita mengerti. Kita hanya apa? Jadi orang Kristen. Tetap percaya, tetap setia, tetap punya iman apapun keadaan. Saya selalu bilang, Tuhan, saya tidak tahu rencana anakku, Engkau yang atur kok. Tapi aku sudah serahin sama Engkau. Engkau yang pegang kendali hidup anak-anakku. Kalau anakku harus tetap di Australia, Tuhan buka jalan. Tuhan konekkan dengan orang-orang yang benar dan baik. Aku hanya berdoa simpel begitu. Kalau dulu saya ngotot, kalau doa saya belum dijawab, saya terus. Saya belajar sekarang. Apa yang maunya Tuhan? Aku hanya belajar apa? Biarlah hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Raja, menyenangkan apa? Semuanya dipermudah, benar enggak? Tidak ada yang sulit sih bagi Tuhan. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Saya percaya Tuhan hanya butuh kita setia di dalam Dia. Apapun keadaan, hidup tidak semakin gampang, saudara, benar. Tidak gampang, hidup ini tidak semakin gampang. Semua semakin sulit, dagang semakin sulit. Tapi saya mau bilang, anak-anak Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya selalu melihat, sulit, benar saudara. 2 tahun ini tidak mudah, mulai corona. Tapi saya selalu melihat, di dalam kesulitan itu, ada kemurahan Tuhan. Di dalam kesulitan itu, ada campur tangan Tuhan. Di dalam kesulitan itu, ada favor-nya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan jatuh tergeletak. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan engkau. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak akan kekurangan. Anak-anak Tuhan tidak akan Tuhan biarkan jatuh tergeletak. Tuhan selalu menolong. Marilah kita datang kepada Tuhan, bukan hanya motivasi, minta berkat, minta pergumulan kita. Tuhan jawab, tapi kita datang sama Tuhan karena kita mengasihi Dia. Bukan hanya pergumulan, carilah Tuhan sungguh-sungguh, setialah sama Dia. Percaya saudara, kalau saudara setia sama Dia, Dia sanggup melakukan segala perkara. Hanya satu, tetap jaga hati, tetap rendah hati. Apapun, manusia tidak ada yang sempurna saudara. Saudara bisa punya teman yang akrab. Saudara bisa punya manusia bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah mengasihi saudara dan saya. Jangan pernah kecewa dengan hidup ini saudara. Kalau saudara kecewa, ya sudah. Apa yang Tuhan mau bilang? Keadilan itu selalu ada bagi Tuhan. Asal engkau tetap setia sama Dia. Tuhan sanggup kok. Musuh Tuhan balikan. Bisa. Tidak ada sulit bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat hati-hati yang setia siang ini. Itu yang Tuhan cari. Bukan hanya cari berkat, tapi engkau hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan. Itu yang Tuhan mau. Jaga mulut orang Kristen. Jangan lebih busuk daripada orang dunia. Saya lihat banyak orang Kristen mulutnya lebih busuk daripada orang dunia. Jaga mulut, jaga hati, dan jaga ini. Jangan senang gosipi orang, jangan senang gosipi hamba Tuhan. Bertobat saudara. Saudara tidak lebih benar dari mereka, benar enggak? Lebih benar. Tapi kalau gosipnya enak, seneng, semakin digosok semakin sip, benar enggak? Bertobat saudara. Saudara belum tentu lebih benar dari dia. Sudah, penghakiman itu di tangan Tuhan, keadilan itu di tangan Tuhan. Kalau dia tidak beres, biar Tuhan yang didik dan ajar dia. Mari jaga mulut saudara yang mulia.
Mulut ini berkat. Apa yang kau perkatakan itu yang terjadi. Jadi hati-hati. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berkualitas dan dewasa. Matikan daging saudara. Orang mati itu tidak merasakan apa-apa. Mana saudara mati, saudara bisa bilang gini, kurang ajar orang ini ya, sudah gosipi saya. Tidak ada. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi matikan daging saudara. Orang mati tidak bisa berbuat apa, tidak bisa protes. Tuhan mau matikan daging saudara. Hidup dalam roh yang kudus. Makanya harus jaga hati karena Tuhan berkata di sini. Jaga hati saudara. Setialah, kita tidak tahu. Kita tidak perlu tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita tidak terselami. Tuhan bilang tidak terselami. Aku sanggup nak. Yang penting kau tetap setia dan percaya pada aku. Setia aja kuncinya. Percaya aja walaupun kau belum melihat. Kadang saya bilang iya ya, kadang saya belum melihat. Tapi saya percaya. Jangan kalau percaya kalau Tuhan bilang, ya Noni, besok aku memberkati kau berlimpah-limpah dengan proyek. Enggak, bukan dengan suara yang audible. Kadang saya tadi waktu menyembah saya merasakan hadirat Tuhan, saya sambil menangis. Tuhan bilang, mulai sekarang praktikan doain orang-orang yang sakit. Saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa saudara. Saya merasa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Asal kita punya hati. Saya bilang saya ini terbatas Tuhan. Saya ini tidak pandai. Tapi saya hidup dengan anugerah Tuhan. Saya percaya hidup dengan belas kasih Tuhan. Hidup dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau pakai hidup menjadi berkat. Bukan karena aku hanya mau ingin kaya, tapi hidupku jadi berkat bagi orang banyak. Biarlah hidup kita itu berdampak bagi orang banyak. Hidup kita itu berbau harum supaya nama Tuhan dipermuliakan. Taruh tangan di dada, saya ingin berdoa. Bapak di dalam surga, hamba